Tahukah kamu bahwa Indonesia dan India adalah dua negara yang memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang pesat dibandingkan banyak negara lainnya? Apa yang menjadi faktor penentu pernyataan tersebut? Mari kita bahas dalam video hari ini. Hai, nama saya Agung, dan kita akan menjelajahi faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kedua negara ini. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Untuk menumbuhkan perekonomian dengan pesat, Indonesia dan India memiliki 3 faktor unggulan. Bila dimaksimalkan, tidak mungkin keduanya tidak melipat gandakan pertumbuhan ekonominya tersebut. Faktor yang pertama adalah pertumbuhan penduduk usia produktif. India memiliki populasi yang sangat besar, yaitu 1,4 miliar jiwa, dan sekitar setengahnya berusia di bawah 25 tahun, atau sedang berada dalam umur yang produktif. Hal ini memberikan potensi demografis yang sangat besar karena banyak tenaga kerja yang akan tersedia dalam waktu dekat. Sedangkan Indonesia juga memiliki populasi yang besar dan mayoritas penduduknya berada dalam rentang usia produktif. Hal ini memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh tenaga kerja yang produktif dan berpotensi meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Makanya, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan keterampilan tersedia secara luas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bagaimana Indonesia dan India memanfaatkan potensi ekonomi mereka? Dan apakah sektor-sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan tersebut? Mari kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi. India mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini memiliki sektor-sektor yang kuat seperti teknologi informasi, jasa keuangan, manufaktur, dan sektor pertanian yang besar. Sedangkan Indonesia juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini memiliki sektor-sektor penting seperti industri manufaktur, pertambangan, pertanian, sektor jasa yang berkembang juga ada di Indonesia. Penting bagi Indonesia untuk mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan investasi dalam infrastruktur, dan juga memperkuat iklim bisnis yang kondusif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga membutuhkan stabilitas politik yang kuat. Lantas, bagaimana kedua negara ini menghadapinya? Apakah stabilitas politik di dua negara tersebut menjadi faktor penentu yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi mereka atau tidak? Oleh karena itu, mari kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu stabilitas politik. India mengalami stabilitas politik yang cukup baik dalam beberapa dekade terakhir sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, India juga menghadapi tantangan seperti keragaman budaya, konflik regional, dan masalah ketidaksetaraan yang bisa mempengaruhi stabilitas politik. Sedangkan Indonesia punya masalah yang sama, tapi Indonesia juga memiliki iklim politik yang relatif stabil. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia termasuk mempertahankan harmoni antar kelompok agama, etnis, dan mengelola konflik yang mungkin timbul, serta memastikan inklusi sosial dan tidak adanya politik identitas menjadi faktor kunci dalam mempertahankan stabilitas politik di Indonesia. Keberhasilan dalam membangun konsensus politik harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa mendorong partisipasi politik yang inklusif dan menjaga keadilan serta penegakan hukum yang kuat akan membantu menciptakan lingkungan politik yang stabil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lantas apa sih kelebihan Indonesia dibanding India? Yang pertama adalah stabilitas politik. Nah, stabilitas politik ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena investasi bisa masuk dan investor menganggap Indonesia itu aman untuk diinvestasikan uangnya. Iklim bisnis juga akan membangun itu semua. Oleh karena itu, pemerintah menekankan investasi untuk masuk ke Indonesia sebesar-besarnya. Kenapa? Karena ini bisa menjadi instrumen untuk membangun infrastruktur ekonomi yang coba dibangun. Ketika infrastruktur secara fisik diperbanyak,
lalu iklim bisnis juga diperkuat, maka sirkulasi uang akan banyak di Indonesia dan ini akan menguntungkan bagi pasar perekonomian Indonesia sendiri. Ketika semakin banyak infrastruktur dibangun, industri dibangun, maka itu akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi yang namanya pengangguran di Indonesia. Jadi, bonus demografi yang dialami oleh Indonesia pada hari ini salah satu solusinya adalah pembukaan tenaga kerja baru. Pembukaan lapangan pekerjaan baru. Lapangan pekerjaan yang baru membutuhkan sektor-sektor yang perlu dibuka. Selanjutnya adalah Indonesia cenderung lebih stabil dalam sosial dan kulturalnya. Hal ini memberikan keuntungan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor dan kalangan di masyarakat. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting bagi Indonesia, yaitu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan, itu bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor energi, industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Ini juga yang membuat investasi di Indonesia itu semakin lama semakin naik. Karena semakin lama, investor luar negeri sadar bahwa Indonesia itu memiliki potensi yang besar dalam menggunakan sumber daya alamnya. Hilir mudik investasi masuk ke Indonesia termasuk salah satunya isu mengenai Tesla yang akan bikin pabrik di Indonesia. Dan juga salah satunya adalah Cina yang investasi besar-besaran di sektor tambang dan juga energi terbarukan mungkin ke depannya hingga infrastruktur. Berarti Indonesia itu dilirik oleh dunia internasional sebagai salah satu tempat untuk investasi yang tepat dan bisa membuat Indonesia lebih maju ke depannya. Namun ini juga perlu diberikan perhatian yang lebih agar tidak digunakan untuk kepentingan negara-negara tersebut atau company-company tersebut sendiri, tapi juga menguntungkan bagi Indonesia. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan, kekayaan alam ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Nah, akhirnya apa nih yang perlu dikembangkan bagi Indonesia? Pada akhirnya, mari bersama-sama bekerja keras untuk mewujudkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.